Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Valentin Kando dengan stambuk F1 C117075. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir mata kuliah Biokimia 2. Pertama, hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada gambar terlihat karbohidrat, protein, dan lemak pada jalur siklus Krebs dengan masukan asetilkoenzim A. Asetilkoenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang memiliki banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein asam glutamat banyak mengandung oksigen yang lebih sedikit. Hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP, sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa, yaitu 6 karbon, menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan karbohidrat dan protein. Oleh karena itu disimpulkan bahwa jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi. Selanjutnya yang kedua, metabolisme protein. Selanjutnya, fungsi mengkonsumsi protein yaitu membantu tubuh membentuk imunoglobin yang biasa dikenal sebagai antibodi. Antibodi berperan penting untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Selain itu, antibodi juga membantu tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit dari bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Dapat dilihat pada slide, jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi dihidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain ialah pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase, triptidase, dan dipeptidase. Setelah protein diubah menjadi asam-asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Proses absorpsi ini ialah dengan proses transport aktif yang memerlukan energi asam-asam amino dikarboksilat atau asam diamino diabsorpsi lebih lambat daripada asam amino netral. Protein yang terdapat di dalam sel dan makanan didegradasi menjadi monomer penyusunnya atau asam amino oleh enzim protease yang khas. Protease tersebut dapat berada di dalam lisosom maupun di dalam lambung. Selanjutnya, di rongga mulut, proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah. Pada lambung, protein tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Selanjutnya, polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protease atau erepsin di dalam usus halus. Selanjutnya, metabolisme asam amino. Dalam reaksi ini, gugus amina atau ion amonium dari asam amino ditukar dengan gugus keto pada molekul lain. Peristiwa transminasi ini menciptakan molekul yang diperlukan untuk siklus Krebs dan ion amonium yang masuk ke dalam siklus urea untuk dihilangkan. Dalam siklus urea, amonium dikombinasikan dengan CO2, menghasilkan urea dan air. Urea dihilangkan melalui ginjal dalam urin. Berikut merupakan energi dari asam amino. Asam amino dapat dipecah menjadi prekursor untuk glikolisis atau siklus Krebs. Asam amino dapat memasuki siklus melalui lebih dari satu jalur. Asam amino juga dapat digunakan sebagai sumber energi, terutama pada kelaparan, karena pemrosesan asam amino menghasilkan pembentukan zat antar metabolisme termasuk pirufat, asetil-CoA, asil-CoA, oksaloasetat, dan alfa-ketoglutarat. Asam amino dapat berfungsi sebagai sumber produksi energi melalui siklus Krebs. Selanjutnya, zat sisa metabolisme protein yaitu amonia atau NH3. Metabolisme protein atau pemecah asam amino menghasilkan hidrokarbon dan limbah nitrogen berupa amonia yang beracun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Ion amonia bersifat beracun sehingga dikeluarkan tubuh melalui siklus urea. Pada siklus urea, amonium digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan urea dan air dan kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin.
Zat amonia harus dikeluarkan dari tubuh sebelum terjadi penumpukan konsentrasi amonia atau disebut dengan hipermonia. Hipermonia dapat menyebabkan gangguan pengecilan dan kerusakan otot rangka serta gagal hati. Selanjutnya, replikasi DNA. Inisiasi replikasi DNA dimulai dari lokasi spesifik yaitu asal replikasi. Lokasi ini memiliki urutan tertentu yang dapat dikenali oleh DNA. Selanjutnya, sintesis primer. Primase menyediakan nukleotida bebas. Selanjutnya, sintesis leading strand, yaitu sintesis untaian awal oleh DNA polimerase 3 dengan arah 5 aksen ke 3 aksen secara kontinu. Selanjutnya, sintesis lagging strand, sintesis untaian yang berseberangan dengan leading strand oleh DNA polimerase 3 dengan arah 3 aksen ke 5 aksen secara kontinu. Untaian ini disintesis dalam bentuk segmen-segmen yang disebut Okazaki fragment. Selanjutnya, penghapusan primer, penggantian RNA primer dengan DNA oleh enzim DNA polimerase 1 ke 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, ligasi, penyumpatan celah antar fragmen Okazaki oleh enzim ligase dengan menciptakan ikatan fosfodiester antara 5 aksen fosfat dan 3 aksen gugus hidroksil. Selanjutnya, pemutusan, yaitu lokasi akhir replikasi diidentifikasi oleh protein TOS. Saat helikase bertemu TOS, helikase akan jatuh bersamaan dengan SSB. Selanjutnya, proses transkripsi. Pada organisme eukariot, mRNA yang dihasilkan yaitu tidak langsung dapat berfungsi untuk sintesis polipeptida sebab masih mengandung segmen-segmen yang tidak berfungsi yang disebut intron, sedangkan segmen-segmen yang berfungsi untuk sintesis protein disebut ekson. Di dalam nukleus terjadi pematangan atau pemasakan mRNA yaitu dengan jalan melepaskan segmen-segmen intron dan mengerangkaikan segmen-segmen ekson. Gabungan segmen-segmen ekson membentuk satu rantai atau untaian mRNA yang mengandung sejumlah kodon untuk penyusunan polipeptida. Rantai mRNA ini dikenal sebagai sistron. Selanjutnya, transkripsi menghasilkan molekul single strand RNA. Pada transkripsi RNA yang terbentuk tidak akan tetap terikat dalam ikatan hidrogen dengan strand DNA. Tepat di belakang tepat di ribonukleotida baru ditambahkan rantai RNA dan akan terlepas dan membentuk helikas. DNA akan segera terbentuk kembali, oleh sebab itu RNA yang terbentuk dilepas dari tempal single strand RNA. Selain itu, tidak seluruh untai DNA ditranskripsikan, namun hanya sebagian kecil saja. RNA yang terbentuk nantinya akan jauh lebih pendek. Proses translasi 3 tahap. Yang pertama, tahap inisiasi, yaitu tahapan awal. Pada tahap ini ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Selanjutnya, tahapan elongasi. Elongasi atau memperpanjang rantai ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon. Yang selanjutnya yaitu tahap terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Pada kodon, setiap deretan 3 basa pada mRNA mengkode satu asam amino spesifik disebut kodon. Terdapat 4 basa pada nukleotida A, G, C, T, sehingga terdapat 4 pangkat 3 dikurang 64 kodon. Beberapa kodon mempunyai fungsi khusus. AUG merupakan kodon inisiasi, yang merupakan awal satu polipeptida, di samping AUG juga mengkode metionin dalam polipeptida. Kodon UAA, UAG, dan UGA tidak mengkode asam amino dan merupakan kodon terminasi atau disebut juga stop kodon. Demikian presentasi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.